Halo Sobat Otomotif, kembali lagi bersama saya di channel Otobot Project. Selamat pagi buat kita semua ya. Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba berbagi tutorial bagaimana cara kita ya merangkai power window. Nah ini kita mau upgrade posisi power window, kaca ya. Kaca di mobil ini modelnya masih main engkol manual. Jadi kita mau upgrade menjadi elektrik ya. Jadi hanya menggunakan tombol, jadi dia sudah bisa dibilang aktif ya. Jadi ini disebut dengan power window. Nah, bagaimana proses perakitannya, perombakannya? Silakan saksikan video ini mulai dari awal sampai selesai ya teman-teman. Ini hanya sekedar kita berbagi buat kita semuanya. Siapa tahu ada di antara kita yang mau merombak kaca seperti ini, yang dari model engkol menjadi model elektrik ya. Ini kebetulan yang kita tangani mobil Xenia 2006. Jadi kita akan coba perbaikin, atau bukan kita perbaikin ya, kita rombak ya, kita rombak. Oke, silakan saksikan bagaimana videonya, bagaimana kelanjutannya. Saksikan terus di halaman channel YouTube kita ya. Tapi untuk itu jangan lupa dulu tetap subscribe, like, komen. Nah, komen yang memberikan masukan kalau bisa ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Oke teman-teman, jadi ini dia ya. Ini udah kita bongkar ya. Ini mau kita rombak semua nih. Nah, ini masih model engkol dia ya. Ini mau kita rombak semua. Jadi kita sudah menggunakan saklar seperti ini ya, kita gunakan saklar seperti ini. Dan tadi saya udah tes, ini maaf sudah ada beberapa bagian part yang saya robah ya. Contohnya di sini, di bagian pesawat kaca ini pesawat kaca sudah saya rombak, sudah menggunakan dinamo. Dan di sini ada saya robah sedikit dudukannya supaya tempat dudukan dari dinamo power window-nya itu bisa duduk ya. Dan ini pengalaman pertama. Hasil rombakannya sedikit agak mengecewakan dan sedikit agak gimana ya, kurang memuaskan lah saya bilang ya. Jadi di sini ada kesalahan sedikit, tapi tetap bisa kita buat, kita lokasikan supaya dia bisa terpasang bagus duduk ya. Nah contoh ini kita buatkan aja. Ini langsung dari pertengahan lah saya bilang ya, mohon maaf. Tapi nanti untuk selanjutnya yang di sebelah kiri depan, kiri belakang, dan kanan bagian belakang nanti akan saya buatkan dari awal sampai akhir bagaimana prosesnya ya. Tapi ya tetap sebagai sumber utamanya itu berada di bagian sebelah kanan ya. Oke, nah coba bantu Bapak ke video kan, bisa jelas lihat, nampak wajah Bapak, terus nampak yang ini ya. Ya. Oke, ini power switchnya ya, kontrol pusat ataupun saklar utama pada power window. Ini bisa dibeli secara online, harganya juga relatif terjangkau ya kalau kita online ya. Dan ini partnya bukan dibilang ori ya, bukan saya bilang ori langsung copotan dari mobil, tapi ini kualitasnya bagus saya bilang, bisa kita gunakan, awet, terjamin ya. Dan saya juga udah beli soketnya langsung supaya tidak kita solder atau bagaimana ya, supaya bisa langsung duduk. Nah di sini ada 12 kabel yang tersedia di soket, tapi yang kita gunakan itu kalau saya lihat itu ada 10 kabel yang kita gunakan. Dan ini udah saya tandain ya, ini sudah saya berikan tanda, sudah saya tandain, sudah saya cari nih. Yang di sini ini positif, nanti ke terminal IG kunci kontak
ini ke negatif baterai. Terus ini dua juga sudah saya tandain. Ini untuk belakang kanan. Terus ini udah saya sambung ya teman-teman ya. Udah saya sambung ke depan kanan pintu supir. Terus yang ini juga udah mau saya sambung sebenarnya tadi. Ini udah saya sambung ke bagian depan kiri ya teman-teman ya. Udah kita sambung. Tapi kita akan coba nih yang sebelah kanan depan. Kita akan coba gunakan, kita akan coba rakit. Apakah sudah fungsi saklar ini? Apakah sudah bisa nanti kacanya bergerak naik turun? Cara penyambungannya gampang ya. Jadi dari sini nih, dari saklar itu ada dua kabel yang keluar, itu untuk dinamo kaca sebelah kanan ya. Jadi dinamo kaca itu ada dua terminal. Dua terminalnya ini masuk ke dua terminal yang ada di saklar pusat ini ya. Nanti bisa di di komen di komentar ya. Di komen bagaimana cara pencariannya, nanti bisa di komen di komentarnya ya. Nah, sekarang kita langsung buktikan aja bagaimana cara kerjanya, apakah sudah berhasil atau tidak. Nah, cara penghubungannya sangat simpel dan sederhana. Ini saya masih menggunakan baterai di luar dulu ya, belum menggunakan baterai yang dari mobilnya langsung, atau belum menggunakan kelistrikan yang langsung dari mobil. Ini masih di luar. Jadi yang positif baterai kita hubungkan ke positif yang pada di saklar pusat ya. Kita hubungkan kemari. Ini. Setelah itu yang negatif baterainya, ini negatif baterai. Negatif baterai kita hubungkan ke negatif ya. Ini negatif di sini. Ini langsung kita hubungkan. Nah, dengan begini proses hubungannya udah selesai teman-teman. Dengan begini hubungannya udah selesai ya. Jadi kita tinggal coba mainkan saklarnya ya. Tapi hati-hati teman-teman ya, jangan sampai ada hubungan antar kabel ya. Kita akan coba mainkan sebelah kanan ya. Terus ini negatif baterai ada sedikit kurang apa ya, kelewatan ya. Negatif baterai juga kita hubungkan ke bodi kendaraan agar dinamo ini mendapatkan arus negatif ya. Bodinya mendapatkan arus negatif. Kalau kita tidak hubungkan ini, maka dia tidak akan bisa. Nah. Oh, ternyata bisa saudara-saudara. Saya tidak tes tadi ya. Ternyata tidak perlu kita hubungkan ke negatif ya. Oh ya, berarti begini modelnya. Saya bisa apakan begini modelnya ya. Berarti negatif ini sudah langsung masuk ke bagian papan PCB yang ada di sini ya. Jadi dia dinamo tidak lagi membutuhkan arus negatifnya ya. Nah, dinamo tidak membutuhkan arus negatif lagi. Oke. Jadi begini Bang, hanya begini saja nih cara rangkaiannya. Ini masih dari luar. Kalau nanti kita geser sedikit kemari. Kalau nanti kita mau rangkai ke mobil, maka kita tinggal buatkan saja rangkainya seperti ini. Ya kan? Ini kita lepas dulu ya, biar tidak mengganggu. Yang ini langsung kita tempelkan ke negatif bodi ya kan. Sedangkan yang ini langsung kita hubungkan ke kunci kontak IG. Nah, kita cari nanti di situ kunci kontaknya mana nanti dia yang ke IG, maka kita ambil dari situ. Terus kita buat tambahan lagi ada fuse. Terus kita mainkan menggunakan relay ya teman-teman ya, biar lebih aman rangkaian kita. Jadi kita tinggal ambil dari situ posisinya, clear bahwasanya power window itu sudah bisa kita gunakan. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini, bagaimana proses perakitan elektrik power window yang ada di mobil-mobil Avanza, Xenia, Rush dan segala macamnya ya.
Jadi ini yang tadinya modelnya engkol kita akan rubah menjadi model elektrik. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya seputaran bagaimana model perombakannya, boleh di komen di komentar, di share apa yang perlu ditanyakan, dan nanti akan saya coba bantu memberikan jawaban seputaran proses perombakannya. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa tetap lanjut lihat nanti uploadan terbaru dari Autobot Project mengenai rombakan di pintu sebelah kiri depan, belakang, kiri kanan sampai ini selesai. Sekian dan terima kasih. Salam otomotif.